Pemandangan lingkungan bersih, pemandangan desa yang asri. Sampah, sebuah kata yang sederhana yang menyimpan masalah kompleks. Setiap hari, kita semua menghasilkannya. Namun, bagaimana kita mengelolanya akan menentukan kualitas lingkungan dan masa depan kita bersama. Tahu nggak sih kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah? Sebagian besar sampah ini akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menjadi gunung-gunung sampah yang tinggi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 27 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor daur ulang sebesar 31,5 miliar tiap tahunnya. Sayangnya, saat ini 81% dari sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Dimulai aja dulu dari mengurangi sampah yang kita hasilkan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan membawa botol minum dan tas kain dari rumah. Tapi, kalau kita sudah terlanjur menghasilkan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tenang, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Kita bisa mulai nih dari 4 kategori yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu sampah organik, sampah anorganik, bahan berbahaya dan beracun, serta sampah residu. Kategori sampah yang pertama adalah sampah organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Contoh dari sampah organik adalah sisa daging, buah-buahan, ikan, dan tumbuhan. Selain sampah organik, ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi reusable atau sampah yang masih dapat digunakan kembali, dan recyclable atau sampah daur ulang. Kedua jenis sampah ini adalah jenis sampah yang sangat disarankan untuk dikelola, karena selain masih memiliki nilai pakai maupun nilai ekonomi, sampah ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai tanpa bantuan manusia. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol kaca, kertas, dan kardus. Kategori yang ketiga adalah sampah B3. Sesuai namanya, sampah B3 merupakan bahan-bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Contoh dari sampah ini adalah baterai bekas, obat kadaluarsa, kemasan terkontaminasi limbah B3, serta bahan-bahan lain yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, maupun mudah bereaksi. Kategori keempat adalah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun daur ulang kembali. Contoh dari sampah residu adalah tisu, styrofoam, popok bekas, dan masker bekas. Setelah tahu mengenai kategori sampah, ayo kita belajar bagaimana cara memilah sampah. Langkah pertama adalah sediakan wadah untuk menampung sampah. Pastikan kalian menyiapkan 4 wadah ya untuk memudahkan kalian memisahkan sampah. Wadah pemilahannya nggak harus berupa tempat sampah loh, tapi bisa juga berupa berbagai barang bekas yang tidak terpakai seperti karung dan kardus bekas. Setelah sampah-sampah tersebut terpilah, lalu apa lagi ya yang harus kita lakukan? Untuk sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Tapi, kalau kamu tidak bisa melakukan composting secara mandiri, kamu juga bisa loh membawa sampah organik kamu ke TPST yang ada di sekitar rumah kamu. Untuk bahan-bahan reusable, kamu masih bisa loh memanfaatkannya untuk berbagai fungsi praktis lain, seperti memanfaatkan gelas plastik bekas untuk pot semai tanaman. Untuk bahan-bahan recyclables, kamu harus pastikan bahwa sebelum sampah-sampah tersebut didaur ulang, sampah tersebut harus dalam keadaan bersih, kosong, dan kering agar tidak mengundang hewan ataupun serangga. Kenali pengepul atau bank sampah di areamu untuk mengetahui jenis sampah apa saja yang bisa didaur ulang. Terakhir, untuk sampah residu, kamu bisa membawanya ke tempat pembuangan akhir yang ada di sekitar rumah kamu. Sementara, untuk sampah B3, kamu bisa membawanya ke TPST 3R yang ada di areamu agar disalurkan ke tempat pengolahan limbah. Nah, selanjutnya setelah melakukan konsep 3R, cara menanggulangi sampah atau cara melakukan pemanfaatan terhadap sampah bisa dilakukan dengan menggunakan bank sampah. Bank sampah sendiri merupakan konsep sederhana yang memiliki hasil yang luar biasa. Jadi bank sampah ini digunakan sebagai menampung sampah-sampah yang telah kita pilah menjadi beberapa kategori. Nah, terbagi menjadi kategori organik. Sampah-sampah ini nantinya setelah dipilah akan dilakukan penimbangan. Setelah melakukan penimbangan, nantinya sampah-sampah yang memang memiliki nilai jual itu akan dihargai lah oleh para pengurus di bank sampah. Misalkan untuk sampah plastik botol sendiri dari 1 kilo bisa dihargai sekitar 4.000. Nah, dengan hal ini kita juga selain dapat melakukan penghematan terhadap lingkungan, kita juga dapat digunakan sebagai untuk menabung, untuk menambah uang-uang yang bisa digunakan nantinya. Nah, bank sampah sendiri nantinya dari setelah ditampung akan dikelola kembali untuk menjadi produk-produk yang memang memiliki nilai jual tinggi. Misalkan nantinya akan disalurkan kepada pabrik-pabrik untuk dibuat semacam mebel kayak kerajinan dari kursi plastik ataupun yang lainnya. Oleh sebab itu, bank sampah merupakan salah satu alternatif cara untuk melakukan pemanfaatan terhadap sampah. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dari hal kecil. Yang pertama,
Pilah sampah di rumah menjadi organik dan anorganik. Yang kedua, bawa tas belanja sendiri untuk mengurangi kantong plastik. Yang ketiga, kurangi penggunaan barang sekali pakai. Yang keempat, bergabung dengan bank sampah di lingkungan Anda. Yang kelima, belajar mengelola sampah organik menjadi kompos. Satu langkah kecil dari kita, satu lompatan besar bagi lingkungan. Dengan mengelola sampah dengan baik, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat.